pendidikan. Dengan ilmu, kita membuka jendela dunia. Dengan ilmu, kita memiliki bekal awal untuk hari depan cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi COVID-19 ini, tak lupa Bapak berpesan, marilah kita senantiasa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan yang terpenting adalah menjaga imunitas tubuh kita. Anakku sekalian yang sama berbahagia, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita membahas materi pusat keunggulan ekonomi, sehingga menimbulkan sentra-sentra produksi dari masing-masing negara. Hasil dari sentra produksi tersebut mendorong untuk dilaksanakannya perdagangan internasional. Untuk materi kesempatan ini adalah pasar bebas. Seperti apa tujuan pokok pembahasan pada kali ini? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Memperhatikan tujuan pokok pembelajaran pada hari ini, terdapat 4 komponen utama yang menjadi bahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menguraikan pengertian pasar bebas. Yang kedua, menemukan tujuan diadakannya pasar bebas. Yang ketiga, manfaat apa saja dari kegiatan pasar bebas. Dan yang keempat, organisasi apa saja yang terlibat pada kegiatan pasar bebas. Untuk lebih jelasnya, penjelasan dari keempat tujuan pokok pembahasan tersebut akan diuraikan pada tayangan berikut ini. Pasar bebas. Adapun pengertian tentang pasar bebas, yang pertama, pendapat menurut Adam Smith mengatakan bahwa pasar bebas adalah kegiatan pasar yang memberikan kebebasan pada masyarakat luas untuk bisa melakukan kegiatan jual beli barang tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya, David Ricardo menjelaskan bahwa pasar bebas adalah suatu kegiatan perdagangan luar negeri yang melibatkan lebih dari 2 negara yang masing-masing diantaranya akan melakukan perdagangan tanpa ada masalah dari pihak pemerintah. Berdasarkan penjelasan dari para ahli di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pasar bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang berfokus dalam menghadirkan produksi dan pemasaran barang atau jasa tanpa adanya campur tangan pemerintah. Adapun tujuan diadakannya pasar bebas, yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga, memperluas pasar. Yang keempat, menciptakan transfer of technology. Yang kelima, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Manfaat diadakannya pasar bebas. Sistem pasar bebas memiliki beberapa manfaat di dalam perekonomian suatu negara. Manfaat tersebut antara lain: 1. Dapat memberikan informasi yang lebih tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang atau jasa. 2. Dapat memotivasi para pemilik bisnis agar dapat mengembangkan usaha mereka lebih besar. 3.
Tiga, dapat memberikan dorongan untuk pemilik bisnis agar dapat memperoleh keahlian yang modern atau memperbaharui keahliannya. Yang keempat, pasar bebas bisa membuat penggunaan atau konsumsi barang dan faktor produksi menjadi lebih efisien. Yang kelima, memberikan kebebasan penuh pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Demikian manfaat tentang pasar bebas. Selanjutnya, organisasi-organisasi apa saja dalam pasar bebas? Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. MEA merupakan organisasi pasar bebas di bawah naungan ASEAN. Adapun tujuan didirikannya, yang pertama, menjadikan perekonomian ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya sudah maju. Yang kedua, menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan ekonomi lintas kawasan ASEAN. Yang kedua, ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan serta menciptakan pasar regional yang memiliki daya saing ekonomi. Tujuan didirikannya AFTA, yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai sentra produksi yang kompetitif. Yang kedua, menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya. Yang ketiga, meningkatkan kuantitas perdagangan antar negara anggota ASEAN. Berikutnya, yang ketiga, Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat dengan APEC. APEC adalah bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi antara 21 negara yang berada di wilayah Pasifik. Tujuan didirikannya: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi kawasan Asia Pasifik. 3. Mengatasi sengketa ekonomi kawasan Asia Pasifik. Yang keempat, menjalankan kebijakan ekonomi yang sehat dengan tingkat inflasi yang rendah. 5. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara. Organisasi berikutnya adalah Uni Eropa. European Union atau disebut juga Uni Eropa merupakan perjanjian pasar bebas bagi negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Tujuan Uni Eropa, yang pertama, integrasi Eropa melalui program kerjasama ekonomi, perbaikan taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Memperluas kerjasama dengan negara selain anggota Uni Eropa. Organisasi kelima adalah World Trade Organization atau disingkat dengan WTO. WTO merupakan satu-satunya organisasi yang mengatur masalah perdagangan internasional. Tujuan organisasi WTO, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, membantu produsen barang dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan bebas. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan perdagangan internasional. Yang kelima, menyediakan forum untuk diskusi isu-isu perdagangan internasional. Yang keenam, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Demikianlah pembahasan materi tentang pasar bebas. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian pasar bebas adalah sebuah kebijakan
di mana pemerintah tidak membatasi masyarakat ataupun pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa. Yang kedua, adapun tujuan dari pelaksanaan pasar bebas yakni meningkatkan perekonomian negara, dan yang terpenting adalah memenuhi berbagai sektor kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga, manfaat-manfaat dari pelaksanaan pasar bebas adalah memberikan informasi tentang harga barang di pasaran internasional, sehingga para pelaku-pelaku bisnis dapat memperbaiki produk-produknya, termasuk kualitas produknya, serta memperbaiki alat-alat produksinya. Yang keempat, organisasi-organisasi yang terlibat dalam kegiatan pasar bebas antara lain: 1. MEA, yang kedua AFTA, yang ketiga APEC, yang keempat Uni Eropa, dan yang kelima adalah WTO. Demikian kesimpulan materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anakku dapat memahami materi tentang pasar bebas. Sebelum saya akhiri, tak lupa saya berpesan kepada anakku sekalian untuk senantiasa rajin belajar, tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penugasan untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, tuliskan pengertian pasar bebas. Yang kedua, kelompokkan organisasi pasar bebas yang bersifat regional dan internasional. Yang ketiga, tuliskan 3 dampak negatif kegiatan pasar bebas. Demikian untuk diselesaikan.